sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lemah hilang, Yesus kawan yang benar. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pada minggu pertama di bulan ketiga tahun ini, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur boleh bertemu dengan jemaat Tuhan kembali. Di bulan ketiga pada tahun ini kita percaya bahwa kasih Tuhan nyata, penyertaan Tuhan selalu nyata. Amen. Dan di waktu yang akan datang kita akan terus merasakan kasih Tuhan. Amen. Bahkan perkara yang lebih besar lagi akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Bapa yang baik dan luar biasa dalam hidup kami. Henti-hentinya Tuhan kami menaikkan syukur padamu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Nyata penyertaan-Mu pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di gereja ini. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada kuasa lain yang berkuasa atas setiap kami. Yang mengganggu fokus kami menyembah Tuhan. Kami hancurkan patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah Yesus yang melingkupi setiap kami. Roh Kudus yang memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan melawat pribadi lepas pribadi. Engkau akan menjamah setiap hati Tuhan. Kami siap menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa dalam hadirat-Mu ada sukacita yang Tuhan nyatakan atas setiap kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kelepasan yang baru. Kami merasakan anugerah yang Tuhan limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari sama-sama kita ulang pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kami dilayakkan menyembah Engkau Tuhan. Dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia,
hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Cuma jadi kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 10 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau berkata bahwa dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita yang daripada Tuhan. Bahwa dalam hadirat-Mu kami merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Dalam hadirat-Mu kami disembuhkan. Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari arahkan hidupmu dan hatimu kepada Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi dengan perlahan katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab kami menyembah-Mu, tempat kami puji.
bersyukur Tuhan. Yesus. Oh, Yesus. Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih oh Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu, sebab dalam hadirat-Mu, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan Tuhan betapa keindahannya dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Amin, amin Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih. Jemaat Tuhan saja katakan. Dalam hadirat-Nya
memuji Engkau lebih lagi, yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Percaya kasihnya dahsyat bagi kita, amin. Amin. Mari lambaikan tangan kita Tuhan. Dia segera datang, dia akan datang di awan-awan kemuliaan yang menjemput setiap kita, amin. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Siapa untuk berdua? Sama-sama kita bersuka lebih lagi bagi Tuhan Yesus kita. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, padang gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Haleluya, dia akan segera datang, amin. Mari bersuka lebih lagi bagi Tuhan Yesus kita, amin. Sama-sama katakan, inilah zaman Yehezkiel, ular kering dihimpunkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bayi yang dipulihkan. Dan inilah zaman Tuhan yang besar padang pemudik hidupnya. Kamilah bekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Percaya ini tahun pembebasan, katakan amin. Amin. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, seluruh dunia dijadikan supaya kita suci dan kudus di hadapannya. Mari bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Di atas awan, mari sampai lambaikan tangan kepada Tuhan. Surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Yesus, ya Tuhan Yesus kita yang ajaib.
katakan, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi dengan imanmu katakan, bangkit serukan nama Yesus. Mari maju dan nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bisa lebih keras lagi menuju Tuhan. Coba Tuhan sama-sama katakan, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya. Dengan apa? Dengan kuasa nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Dengan imanmu, mari nyatakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang. Amin. Nama Yesus, nama Yesus ajaib yang kalahkan semua musuh. Yesus di atas segalanya. Yang percaya nama Yesus di atas segalanya, sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, menara yang kuat. Yesus, kota benteng yang teguh. Percaya namanya. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, nama Yesus di atas segalanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan, sukacita. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tetap berdiri dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan katekismus yang akan kita bacakan. Namun sebelum saya membaca saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin merefresh kembali bahwa katekismus itu adalah suatu buku yang mengajarkan tentang kekristenan kita. Jadi ini yang perlu kita ini, jadi bukannya hal yang baru ya, katekismus itu dari zaman reformasi gereja sudah ada. Dan hari ini gereja kita untuk kembali lebih menekankan kepada kita. Katekismus yang datang pada hari ini yaitu tentang pengilhaman Alkitab.
Saya akan bacakan konsep apa saja yang keliru tentang pengilhaman Alkitab. Yang pertama, pengilhaman mekanis. Pandangan ini melihat bahwa Alkitab diilhami secara harafiah atau setiap kata-katanya didiktekan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pengilhaman pasif atau negatif. Pandangan ini melihat bahwa penulis Alkitabiah yang dijaga Roh Kudus agar jangan sampai salah atau sesat. Kemudian yang ketiga, pengilhaman dinamis. Pandangan ini berpendapat bahwa makin dekat hubungan penulis dengan Kristus, makin dapat dipercaya tulisannya. Kemudian yang berikut, pengilhaman alamiah atau yang natural. Pandangan ini berpendapat bahwa penulis Alkitab adalah para jenius yang tidak memerlukan hal supernatural atau pengilhaman ilahi. Dan yang berikut, pengilhaman konsep. Pandangan ini berpendapat bahwa Allah hanya mengilhami konsep di Alkitab saja secara global. Sehingga konsep kebenaran dalam Alkitab pasti benar, namun kata-katanya bisa salah karena tulisan ditulis oleh manusia terbatas. Bagaimana pandangan yang benar tentang pengilhaman? Pengilhaman secara organis. Pandangan ini melihat bahwa Tuhan memakai manusia secara alat pilihannya. Saya ulangi, pengilhaman secara organis. Pandangan ini melihat bahwa Tuhan memakai manusia sebagai alat pilihannya. Dalam hal ini manusialah yang bekerja untuk memilih kata-katanya dan cara menguraikannya sendiri-sendiri. Tetapi pada akhirnya semua yang ditulisnya itu sesuai dengan kehendak atau maksud yang ingin disampaikan Allah. Sampai di sini katekismus kita hari ini. Terima kasih. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati kita. Kita tenangkan hati kita fokuskan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan iman, mari sama-sama kita perkatakan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak ada yang akan kami bawa ketika kami kembali kepadamu Tuhan. Sama-sama kita perkatakan pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah hati kami Tuhan, hati yang mau menyembah-Mu, hati yang terus mencari Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar jemaat Tuhan saja katakan, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, padamu Yesus. Yes, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. sekali lagi jemaat Tuhan, nyatakan pujian ini sebagai pengakuan iman-Mu. Inilah hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, dalam roh. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dengan iman, berkatakan pujian ini. Inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Amin. Amin. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Hati hamba yang kami bawa ke tempat ini Tuhan, terimalah
sembahlah juga pujian dan sembah kami di hadapan-Mu. Amin. Saat kami bersuka cita di hadapan-Mu, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami mau juga Tuhan, tidak hanya kami mau bersuka cita bernyanyi, tapi kami juga mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan yang menyegarkan kami, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak takut, tidak gentar, karena ada firman-Mu yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar hati kami, ajar kami semua memiliki hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, telinga kami yang mau mendengarkan firman Tuhan, mata kami yang fokus ke depan, pikiran kami yang mau mendengarkan dan mencerna firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar yang berbicara adalah isi hati-Mu Tuhan. Roh Kudus menjelaskan kepada setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat tim pelayan kita pagi hari ini. Mulai dari parking ministry, usher dan lain sebagainya, kita patut memberi apresiasi yang setuju, katakan amin. Baik, puji Tuhan saat ini kita masuk ke bulan Maret dan di tahun 2025 penyertaan Tuhan tetap nyata buat kita. Amin. Ya, saudara-saudara kita yang beragama Muslim sedang melaksanakan puasa, mari kita juga melatih diri kita. Kita bisa kok juga berpuasa sesuai dengan mentalitas dan motivasi yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita semua. Yang mengerti katakan amin. Ya, kalau dikatakan sama Tuhan Yesus, kalau engkau berpuasa jangan mukamu muram, ya, tapi basuhlah mukamu beraktivitas, ya gitu ya, supaya orang tidak tahu karena Bapamu melihat apa yang tersembunyi. Nah, berikutnya untuk bulan ini kita melihat judul khotbah, nanti judul khotbahnya, saya sudah melihat judul khotbahnya sepanjang bulan Maret ini yang diberikan oleh Badan Pusat GBI, itu kita akan banyak sekali berbicara tentang doktrin, sama-sama katakan doktrin. Doktrin utama dari kekristenan itu penting buat kita semua, dan saya mohon maaf kalau hidup kita sudah pusing dan saya tambah buat pusing pagi hari ini ya. Karena kita akan berbicara doktrin. Mungkin kita akan bertemu dengan istilah-istilah yang asing buat kita ya. Mungkin juga kita akan bertemu, tetapi kita harus berdoa. Semuanya kita berdoa secara pribadi. Minta Roh Kudus bisa memberikan kita pengertian yang benar. Yang setuju katakan amin. Saya juga berdoa dalam saya menyampaikan hal-hal yang doktrin. Itu benar dalam pengajaran. Juga sederhana dengan istilah dan kata-kata. Sehingga kita semua mudah mengerti. Yang mau katakan yes. Ya, ingat juga penting Bapak Ibu Saudara sekalian, penting kita untuk memiliki doktrin yang benar. Seperti kita membaca katekismus. Katekismus itu adalah pengajaran. Ya, dulu ada bukunya, cuman karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kala kita masuk di dunia ini, kadang-kadang kita sulit untuk misalkan bertemu di tengah minggu. Dulu pengajaran itu fullnya di tengah minggu, ibadah itu hanya di hari Minggu tidak ada pengajaran. Tetapi karena kita melihat jemaat kita kadang susah bertemu di tengah-tengah minggu, makanya kita bawa katekismus. Makanya setiap katekismus dibacakan, mari kita perhatikan baik-baik karena di sana ada doktrin utama kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ya, nah sejalan dengan itu, kita juga di gereja kita punya visi dan misi, yaitu gereja yang terus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Ya. Arti generasi terang artinya lintas generasi, kita akan persiapkan. Jadi kalau misalkan tidak hanya generasi anak muda, generasi yang calon suami, yang sudah jadi suami, gitu ya, ibu rumah tangga, kita persiapkan mereka di tempat ini ya. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan, anak-anak muda, anak sekolah, semuanya kita siapkan. Nah, gereja ini punya visi untuk mempersiapkan itu. Salah satu misinya adalah menjadi gereja yang kuat dalam ortodoksi. Apa itu ortodoksi? Doktrinnya harus benar, yang mengerti katakan amin. Ya, supaya kalau sikap hati, ingat manusia itu sikap hatinya berdosa. Kalau ajarannya bengkok, apalagi hatinya nanti susah dikalibrasi. Makanya ajarannya harus benar sehingga waktu hati kita mulai bengkok, maka kita bisa lurus kembali dengan ajaran yang benar. Kalau ajarannya benar, apa yang diyakini benar, hatinya mulai lurus kembali, maka perilakunya juga otomatis akan benar. Yang setuju katakan amin. Makanya penting bagi kita untuk sekali lagi, memang kita gereja karismatik, tapi kita tidak boleh melupakan doktrin-doktrin yang utama. Baik, judul khotbah kita pagi hari ini adalah ya, Alkitab firman Allah tanpa salah. Menarik sekali ya, ahlaknya gitu sama-sama. Firman Allah tanpa salah. Tetapi pagi hari ini saya akan berbicara di ibadah hari pertama, bagaimana Alkitab atau firman Tuhan dapat memberikan kita kekuatan. Firman Allah tanpa salah itu dapat memberikan kekuatan. Nanti ibadah kedua ini berseri, kita akan berbicara bagaimana Alkitab memberikan kita pengenalan akan Tuhan. Dan yang ketiga bagaimana ibadah tiga nanti kan berbicara mengenai Alkitab memberikan kita identitas yang baru di dalam Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh menyaksikan. Tapi pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana firman Allah yang tanpa salah itu memberi kita kekuatan.
Nah sebelum kita sampai ke situ, saya mau kita lihat semua melihat beberapa fakta. Ini value kita, beberapa fakta tentang Alkitab. Tahukah kita bahwa Alkitab yang kita pegang, baik yang kita pegang secara fisik maupun yang di-download, saya menggunakan Alkitab secara elektronik, karena buat saya lebih mudah. Ya, searching kata-kata lebih mudah. Tahukah kita bahwa Alkitab itu adalah buku yang paling banyak terjual. Bahkan setiap menitnya, dari data-data sejarah, 50 buku terjual setiap menitnya. Belum termasuk yang kita download secara elektronik. Alkitab juga itu buku yang paling banyak dicuri. Ya saking berharganya. Buku juga yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Sudah puluhan ribu bahasa, ribuan. Ya, puluhan ribu malah. Berbagai macam. Buku ini juga buku yang kontroversial. Karena dia mengubah orang dari dalam keluar. Menarik orang. Dan jangan salah juga, buku ini juga menghasilkan kontroversi. Karena banyak yang kemudian mencoba menyerang kebenaran Alkitab. Berusaha dilawan dan berusaha dihancurkan. Bahkan kalau kita lihat banyak di YouTube, ada orang taruh di pantatnya, mohon maaf. Ya, banyak orang yang seperti itu. Banyak orang bilang ini banyak kontradiksi, ini, itulah. Tapi saya kasih tahu, selama 2000 tahun lebih Alkitab kita tetap berdiri teguh. Sebagaimana adanya saat ini. Yang setuju katakan amin. Ya. Alkitab seperti itu. Nah fakta lain dalam Alkitab apa? Perhatikan. Yang menjadi tokoh sentral baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru adalah tokoh yang namanya siapa? Yesus Kristus. Nah, saya mau kasih tahu. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Dan tokoh sentralnya satu. Siapa? Yesus Kristus. Alkitab punya 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau ada di YouTube ngomong begini, Alkitabnya orang Kristen itu udah beda, di Ethiopia beda, di Syria beda, di mana beda. Saya mau kasih tahu, perbedaan itu terletak pada jumlah bukunya. Saya kasih tahu, perbedaan terletak pada jumlah buku, tapi bukan buku perjanjian barunya. Yang terletak perbedaan adalah buku perjanjian lamanya. Apanya yang berbeda? Isinya tidak berbeda, tetapi pembukuannya, contoh misalkan 1 Samuel di kitab yang lain ya dijadikan satu. Jadi kita kan ada sampai 3 Samuel, 2 Samuel ya. Kalau di tempatnya dijadikan satu, makanya ada perbedaan jumlah kitab. Tetapi isinya tetap sama. Bahkan ada yang urutannya berubah, tetapi isinya tetap sama. Gitu ya. Bahkan perhatikan, Alkitab itu ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Latar belakangnya ada yang nabi, ada yang raja, ada yang nelayan, ada jenderal, ada polisi, politisi, ada hakim, ada cendekiawan, ada dokter. Siapa? Lukas. Ada tukang pajak. Bukan Page dan bukan saya. Siapa namanya? Matius. Ya, bukan Markus. Ya, ada orang kaya, ada orang miskin. Ditulis oleh berbagai macam latar belakang orang. Alkitab juga kita ditulis di 13 negara, di 3 benua. Mayoritas perjanjian lama ditulis di Israel, benua Asia. Perjanjian baru ditulis beberapa wilayah Eropa, Yunani dan Roma. Dan sebagian kitab Yeremia ditulis di Mesir, di benua Afrika. Bapak Ibu tahu berapa lama Alkitab itu? 1500 tahun. Dengan perbedaan latar belakang yang berbagai macam. Ya. Dan tapi satu yang menjadi tokoh utamanya. Namanya siapa? Yesus Kristus. Luar biasa. Saya mau kasih tahu. Tolong multimedia nanti siapkan ya. Nanti kalau saya suruh putar-putar. Bapak Ibu tahukah bahwa Alkitab itu bukan hanya benar dalam hal kaitannya dengan moral, dengan kerohanian, tapi juga terkait dengan sejarah, geografi dan ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu zaman dahulu, sebagian besar orang di Cina, orang Chinese, ya orang di Chinese daratan sana, percaya bahwa bumi itu datar. Jadi kaum bumi datar itu sudah ada dari dulu. Jangan salah. Makanya nanti kalau perhatikan orang Chinese itu namanya Cungko. Arti kata Cungko itu artinya kerajaan tengah. Jadi mereka merasa mereka di tengah, yang lain di pinggir. Karena mereka tahu bahwa mereka belum tahu bahwa bumi itu bulat. Mereka beranggapan bahwa bumi itu datar. Sehingga yang lain hanya di pinggiran. Makanya mereka namanya Cungko. Artinya dataran yang di tengah atau negara yang ada di tengah. Orang Inggris juga begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Inggris berpandangan bumi itu datar. Makanya mereka kenal namanya sunset dan sunrise.
Apa itu sunset? Karena dia merasa apa? Kayak muncul, terus turun, berarti datar. Gitu ya. Jangan salah, gereja Katolik Roma pun sebelum membaca Alkitab baik-baik waktu tempo dulu, menganggap bahwa bumi itu datar. Tapi kita ingat, ada suatu ilmuwan, ya, namanya siapa? Nikolaus Kopernikus mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, dan Christopher Columbus juga meyakinkan bahwa bumi itu bulat. Tahu enggak? Bahwa di Alkitab, Yesaya sudah ngomong dalam Yesaya 40 ayat 22. Dia ngomong apa? Dia yang bertahta di atas apa? Bulatan bumi. Ini transkrip aslinya memang berkata bulatan Alkitab sudah ngomong dari dulu bahwa bumi itu bukan datar. Bumi itu bulat. Contoh lain lagi. Bapak Ibu tahu waktu kita masa pandemi, kita mengenal istilah karantina. Sebenarnya istilah karantina itu baru dimulai di abad ke-14. Ya. Namun, kalau kita mau lihat baik-baik, di dalam Imamat 13 ayat 4, bangsa Israel, apa yang kita baca, sudah mempraktekkan itu. Zaman dahulu, supaya orang gak tertular yang namanya panu, sama yang namanya kusta, apa yang dilakukan? Imam mengurung. Kata mengurung itu sama dengan namanya karantina. Ingat, dunia kedokteran, dunia dunia yang menanggulangi wabah penyakit itu baru menemukan namanya karantina. Abad ke-14. Alkitab sudah ngomong dari 2000 tahun lalu. Ada namanya karantina, dikurung, disendirikan. Ya. Makanya saya mau kasih tahu. Ya. Alkitab itu luar biasa. Alkitab kita bisa jadikan pegangan. Alkitab tidak pernah berkontradiksi. Nah mungkin kita bingung pagi hari ini. Kenapa harus ditulis oleh penulis yang berbeda? Tolong putarkan. Kenapa Alkitab harus ditulis dengan background yang berbeda, wilayah yang berbeda, waktu yang berbeda? Nah saya mau kita semua perhatikan video yang berikut. Silakan diputar. Jangan lupa audionya. Timernya diberhentikan. Dahulu waktu kita ingin melihat gambar 3 dimensi, kita menggunakan stereoskop. Stereoskop yang saya maksud adalah stereoskop yang ditemukan pada abad ke-19 semacam versi TV 3D. Stereoskop ini dilengkapi dengan beberapa koleksi foto hitam putih yang akan terlihat 3 dimensi jika dilihat dari lensa mata. Setiap foto terdapat 2 gambar identik yang dicetak dan stereoskop tersebut sedang bermain dengan persepsi kedalaman mata Anda, yang membuat 2 gambar tersebut tergabung menjadi satu skenario 3 dimensi. Jika Anda hanya melihat melalui satu lensa saja, gambarnya datar dan hanya 2 dimensi. Tetapi jika kita melihatnya melalui 2 lensa bersamaan, gambar tersebut mengambil bentuk kedalaman 3 dimensi. Alkitab itu seperti stereoskop dalam beberapa hal. Ada beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru di mana dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah nafas Tuhan dan diucapkan oleh Tuhan sendiri. Banyak ahli teolog terkadang menggunakan terminologi inspirasi untuk menjelaskan ini. Pemikiran di mana Tuhan sendiri yang menghembuskan setiap perkataan di dalam Alkitab. Tapi bagaimana cara kita memahaminya? Beberapa orang memahami Alkitab sebagai dikte dari Tuhan sendiri secara harfiah, dan sang manusia yang menulisnya hanya mencatatnya kata demi kata. Mereka mendengarkan Tuhan seolah-olah mereka mendengarkannya langsung seperti di telepon. Dan juga ada kalangan yang menolak bahwa Alkitab adalah inspirasi ilahi secara keseluruhan. Dan Alkitab hanyalah ide manusia tentang siapakah Tuhan. Suatu buku yang menarik tapi tidak ada hubungannya dengan tulisan Tuhan. Kedua pandangan Alkitab yaitu hanya sekedar tulisan manusia dan pendiktean Tuhan secara langsung, kata demi kata itu seperti menggunakan stereoskop dengan menggunakan satu lensa. Gambarnya terlihat datar. Jika kita ingin Alkitab menjadi hidup, kita perlu melihatnya melalui kedua lensa tersebut. Dalam satu sisi, Alkitab adalah buku ilahi yang mengandung perkataan, bentuk, dan ilham dari Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab adalah buku yang penulisannya dilakukan oleh manusia. Mungkin analogi musik ini akan membantu. Setiap alat musik memiliki kualitas tonal yang berbeda, tergantung dari materi alat musik tersebut dan bagaimana nada musik itu dibunyikan. Di dalam konteks suara, sebuah trompet itu cerah dan eksplosif. Sebuah klarinet itu seperti suara nafas dan bernuansa alam. Sebuah kazoo mempunyai bunyi yang ceria dan sengau. Seorang pemusik dapat menghembuskan nafas yang sama kepada 3 alat musik ini dan menghasilkan 3 bunyi yang berbeda. Musisi tersebut dapat memainkan 3 instrumen dengan sebaik mungkin dalam nada yang sama, namun sebuah klarinet tidak akan menghasilkan bunyi yang sama dengan trompet dan sebuah kazoo tidak akan memiliki bunyi yang sama dengan sebuah klarinet.
Jika pemusik itu adalah Tuhan dan nafasnya adalah roh Tuhan, dan instrumen-instrumen yang berbeda adalah penulis-penulis Alkitab, hal ini adalah cara yang berguna untuk memahami apa itu inspirasi. Karena penulis-penulis yang menulis berbagai kitab-kitab di dalam Alkitab, masing-masing telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui cara yang unik dan tidak dapat diulang. Lalu waktu roh Tuhan sedang bekerja di dalam hati mereka mencatat apapun yang Tuhan sedang ucapkan melalui perjumpaan itu. Seperti pemusik memainkan sebuah instrumen dan Roh Kudus bernafas melalui mereka. Roh Kudus yang menentukan lagunya. Dengan waktu yang sama, mereka menulis sebagai manusia yang memiliki kepribadian, perspektif, dan pengalaman yang berbeda, yang juga menentukan gaya tulisannya. Sama seperti klarinet yang tidak akan berhenti menghasilkan bunyi sebuah klarinet, atau trompet yang menghasilkan bunyi sebuah trompet, hanya karena pemusik yang sama yang memainkannya. Alkitab adalah firman Allah meskipun Tuhan berbicara melalui manusia dan juga bukan berarti bukan mereka yang berbicara. Artinya, meskipun itu adalah kata-kata penulis, suara Tuhanlah yang kita dengar waktu kita membacanya. Seperti dikatakan bahwa ayat-ayat suci Alkitab itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan berbicara dan mengilhami manusia untuk menuliskannya oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Amen. Saudara mau ngerti tadi? Timernya ditulis dari berbagai macam perspektif, ya. Tetapi seperti tadi alat musik ada 3, nadanya cuma 1. Apa? Dia menceritakan tentang yang namanya sosok pribadi, yang namanya siapa? Yesus Kristus. Ya. Nah ini kita harus mengerti. Alkitab itu seperti itu. Jadi mohon maaf, Alkitab bukan buku yang didiktekan dari surga. Tetapi nafas Allah yang memutuskan memberikan inspirasi kepada para penulis dengan berbagai macam latar yang berbeda untuk berbicara tentang satu orang, namanya Yesus Kristus. Makanya kalau kita mengerti 2 Timotius 3 ayat 16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan, ya, bukan didiktekan, tetapi diilhamkan. Ya. Nah apa artinya diilhamkan? Dengar baik. Diilhamkan artinya bahwa yang berkata atau menulis Alkitab itu digerakkan, sama-sama mengatakan digerakkan. Dan dipimpin, sama-sama mengatakan dipimpin. Oleh Allah sehingga Alkitab itu dapat menyatakan kebenaran. Alkitab itu tidak pernah salah. Dan Alkitab selalu dapat dipercaya dan wajib untuk kita tunduk terhadap Alkitab. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita harus wajib tunduk. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab tidak menjadi benar karena kita percaya kepadanya. Tetapi Alkitab adalah kebenaran sekalipun kita tidak percaya. Halo? Kebenaran Alkitab itu absolut dan mutlak. Engkau gak percaya Alkitab, tidak ada masalah. Alkitab tetap akan menjadi sebuah kebenaran. Orang gak percaya, mau 1 juta orang gak percaya, mau di 90% orang gak percaya kepada Alkitab. Di muka bumi ini, 90% orang gak percaya sama Alkitab. Alkitab tetap merupakan sebuah kebenaran yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya tadi waktu kita belajar ya tentang katekismus, makanya dalam pengajaran katekismus, dalam pengajaran doktrin dasar utama kita, salah satu nanti ada 4 sifat. Pagi hari ini saya akan bicarakan 1 sifat Alkitab, yaitu punya otoritas atau authority. Yang kedua nanti ibadah raya kedua dan yang terakhir ibadah raya ketiga. Ada 4 sifat Alkitab yang kita mengerti. Pembacaan katekismus nanti minggu depan itu akan berbicara tentang ini. Apa sifat-sifat dasar dari Alkitab? Nah, salah satu sifat dari Alkitab itu memiliki otoritas. Sama-sama katakan otoritas. Bahkan saya mau katakan begini. Otoritas Alkitab itu lebih tinggi, mohon maaf, dari siapapun pendetanya, siapapun gembala sidangnya. Bahkan kalau kita ketemu sama pendeta yang ngomong, Tuhan berbicara kepada saya. Ingat, otoritas Alkitab lebih tinggi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila suatu saat saya mengajarkan apa yang ada di luar daripada Alkitab, tegur saya yang mengerti katakan amin. Kita boleh bicara, kita boleh ngobrol, gitu ya. Kita boleh berdiskusi. Apalagi akhir-akhir ini, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya lihat FYP di mana? Di TikTok dan di lain sebagainya. Banyak sekali akhir-akhir ini, hari-hari akhir ini, terutama mohon maaf saya sebut benuanya dan negaranya, terutama dari India dan Afrika.
yang di depannya tulis kenanya nabi, betul? Baca nggak? Betul nggak? Dan kita gereja-gereja karismatik suka sekali dengan hal seperti itu. Oh, saya tidak anti dengan itu. Silakan kalau mau datang, tapi saya mau ingatkan. Dengarkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada hamba Tuhan yang mengaku bergelar nabi, sering berbicara atas nama Tuhan, tetapi apa yang dibicarakan bertentangan dengan isi Alkitab. Siapa yang kita pilih? Kita tunduk pada siapa? Tunduklah pada otoritas firman Allah, Alkitab yang setuju katakan amin. Ya, saya mengajarkan ini kepada kita semua karena hari-hari ini akan banyak datang nabi-nabi palsu. Ya. Makanya setiap kali ada nubuatan, setiap kali ada orang yang mengaku sebagai nabi, harus selalu diuji. Yang setuju katakan yes. Nah, bagaimana kalau misalkan, mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau ada orang yang mengaku nabi? Kan kita nggak tahu Pak, ini beneran atau enggak? Nubuatannya bagaimana? Bagaimana sikap kita kalau kita ketemu dengan hal seperti itu? 1 Tesalonika 5 ayat 19, dia ngomong begini dari versi firman Allah yang hidup, dikatakan gini. Jangan memadamkan Roh Kudus. Perhatikan, ini sikap kita. Yang pertama, jangan mengejek mereka yang bernubuat. Saya mengajarkan karena ada banyak gereja yang alirannya non karismatik, sering mengejek nubuatan. Gitu ya. Tetapi perhatikan, yang pertama jangan sikap hati yang benar. Yang kedua, ujilah segala sesuatu yang dikatakan oleh nabi itu, oleh orang itu untuk mengetahui kebenarannya. Kalau itu benar, terima. Kalau tidak benar, jangan diterima. Bagaimana cara mengujinya? Dengan otoritas Alkitab. Ya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, secara singkat saya kasih tahu begini. Bersikaplah tidak menghina, tetapi jangan cepat percaya. Betul apa betul? Ya. Jangan sampai kita, karena begini, kalau itu pekerjaan Roh Kudus dan kau menghina, repot. Karena yang kau hina adalah Roh Kudus. Tetapi kita jangan sampai memadamkan roh. Makanya tapi juga jangan cepat percaya. Uji dulu dengan firman Allah. Ya. Apalagi kita nih, saya tadi katakan, karismatik itu lebih menekankan pada pengalaman rohani daripada kebenaran rohani. Tapi saya mau ingatkan pagi hari ini, di tempat ini kita berbeda. Semua harus diuji. Nah, ini penting buat kita semua. Otoritas firman Allah ada di atas hidup kita. Ada di atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kalau kita mengerti bahwa di balik Alkitab ada pekerjaan Roh Kudus yang mulia, maka kita percaya isi Alkitab yang kita baca itu ada kuasa dan kekuatan di sana. Karena Roh Kudus itu kuasa dan kekuatan. Amin. Kalau itu pekerjaan Roh Kudus, maka ada kuasa dan kekuatan. Karena kita percaya, kenapa? Dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan. Dan perhatikan, Tuhan selalu menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer berkata begini, Allah tidak memberi kita segala yang kita inginkan. Amin. Namun dia benar-benar menepati janjinya. Janji yang mana yang akan ditepati? Yang tertulis di dalam Alkitab. Termasuk apa? Janji kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dia akan tepati. Tapi nggak ada orang yang tahu kapan. Tapi dia pasti akan menepati. Ya. Nah, mari kita masuk sekarang begini. Mari kita masuk dalam aplikasi kita bagaimana cara Tuhan memberikan kita kekuatan melalui firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca. Nah, kita harus mengerti cara Tuhan memberikan kita kekuatan melalui Alkitab atau firman Tuhan yang kita pegang, yang kita download. Karena ada banyak orang yang mengklaim janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupannya lalu dia menjadi kecewa. Betul apa betul? Ada banyak orang di sana mengklaim janji Tuhan. Aku ini, aku itu, aku kaya, aku ini, aku itu. Tapi tidak terjadi dalam kehidupannya, lalu dia mulai kecewa sama Tuhan. Ya. Nah, mari kita baca dulu dalam Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29 dia berkata begini. Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan bisa memberi kekuatan dan menambah semangat? Nah, kalau kita nonton film superhero, siapa yang sudah nonton di sini Captain America? Pasti Pak Yance sudah, sama saya karena saya ketemu waktu nonton ya. Gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, kalau di film Captain America yang terbaru itu,
dikasih pil katanya. Dikasih pil yang ada kekuatan gamanya. Dia minum, dipikir obat jantung. Ternyata obat pil, dia jadi berubah jadi Hulk. Ya, kalau Hulk kita dulu dia minum cairan, sehingga dia beroleh kekuatan. Nah, apakah kita harus melakukan hal yang sama? Makan Alkitab? Atau direbus? Dicampur jadi bubur lalu kita makan? Sudah pasti itu ajaran sesat. Gitu ya. Nah, bagaimana cara Alkitab memberi kita kekuatan? Nah, Tuhan memberikan kita kekuatan melalui firman-Nya, yaitu yang isinya ada di dalam Alkitab. Ingat, isinya. Makanya orang Kristen tidak perlu marah kalau Alkitab fisik dibakar. Karena yang penting buat kita isinya. Ya. Nah, nanti di dalam Ibrani 4 ayat 12 berkata begini ya. Ingat, karena kita fokus sama isinya. Isinya itu perkataan Allah. Alkitab adalah benda fisiknya. Di dalam Alkitab ada perkataan Allah. Nah, perhatikan dalam Ibrani 4 ayat 12 dari bahasa Indonesia masa kini. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup. Sama-sama katakan hidup. Dan kuat. Artinya begini, firman Allah ini, Alkitab ini sumber kehidupan. Jadi kalau pada saat kita lelah, kita ketemu sama Alkitab karena dia sumber hidup, dia bisa berikan kita kehidupan. Yang setuju katakan amin. Karena dia juga sumber kekuatan, maka dia bisa memberi kekuatan. Alkitab juga sumber hikmat, makanya nanti dikatakan di bawah, lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh. Sampai ke batas sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran. Pikiran berbicara tentang apa? Hikmat kita, hikmat manusia. Dan niat hati manusia apa? Hati kita. Nah, perkataan Allah yang tadi saya katakan, yang punya hidup dan kuasa. Semuanya tertulis, isinya ada pada barang yang namanya Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Nah, dari ayat yang kita baca, kita mengerti. Alkitab ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara sekalian. Isinya bukan kaleng-kaleng. Ya. Perkataan Allah semuanya tertulis di dalam Alkitab. Ada sebuah artikel. Bapak Ibu pernah dengar gak begini? Ada pendeta yang sering mengatakan begini, di dalam Alkitab ada 365 kata jangan takut. Betul ya? Ada banyak. Ada yang sudah pernah mengecek atau belum? Saya sudah mengecek. Dan tidak ada sampai 365. Dan ada orang saya lihat juga di internet dia ngomong begini, saya pernah tanya, dia tanya di blognya Bu Rita Wahyu, saya sudah cek juga Bu, ternyata kata jangan takut itu hanya 124 kali. Siapa yang percaya selama ini ada 365 kali kata-kata pendeta? Saya mau kasih tahu, hanya ada 124 kali. Kok bisa diklaim 365 hari? 365 kali, itu sesuai dengan jumlah hari katanya. Padahal itu tidak pernah bisa dicek. Tapi Ibu Rita jawab begini, dia agak bijak Bu Rita, dia bilang gini, mungkin saja ada kata jangan khawatir, ada jangan takut, ada kata jangan jangan engkau rendah diri. Nah itu kemudian digabung. Jadi mereka menggunakan frasa-frasa sinonim yang sama, kemudian dijumlahkan. Atau jangan berkecil hati, mereka jumlahkan dan ketemu 365. Begitu. Itu kata-katanya. Tetapi saya mau kasih tahu pagi hari ini. Saya mau berkata kepada kita semua. Meskipun di dalam Alkitab hanya ketemu satu kali kata jangan takut. Karena itu Alkitab yang ngomong. Maka kita sepanjang tahun gak perlu takut. Yang setuju katakan amin. Kita gak perlu ketemu 365. Satu kali saja kita ketemu Tuhan ngomong. Jangan takut. Sepanjang tahun engkau gak perlu takut. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Iya. Ngapain kita ketemu baru 365? Karena firman Tuhan Allah itu kuat dan hidup. Maka pada saat dia berkata satu kali jangan takut. Engkau pegang janji itu. Kita pegang janji itu, maka dia akan berikan kekuatan. Maka dia akan memberikan hidup yang baru. Maka dia akan berikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Meskipun kadang-kadang kita menganggapnya kelalaian. Karena biasanya batas waktunya kita yang tentukan. Betul apa betul? Padahal waktu Tuhan bukan waktu kita. Nanti saya menyanyi nih. Ya. Kami kasih pagi hari ini. Kalau firman Tuhan itu punya otoritas. Dan itu dikarang oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia punya kuasa.
sekali dia berbicara, Tuhan tidak akan pernah lupa menempati janjinya. Kalau dia berkata pagi hari ini kepada dalam kehidupanmu, pagi hari ini mungkin ada dari kita yang merasa takut menjalani hari-hari ke depan. Gak perlu temukan 365, satu saja, maka dia akan tepati janjinya dalam hidup kita. Ya. Pertanyaan berikutnya begini, kapan sih firman Tuhan atau apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu bisa betul-betul kita rasakan kekuatannya? Kan ngambang banget gitu kalau saya bilang firman Tuhan itu kekuatan, jangan takut. Tapi kapan itu benar-benar bisa kita rasakan? Benar-benar punya dampak buat kehidupan kita. Punya afeksi dalam kehidupan kita. Nah ini yang seringkali kita sering lupakan. Nah perhatikan, perumpamaan Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dia berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa? Melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman Tuhan itu Bapak Saudara sekalian, dia akan punya kuasa dan memberikan kita kekuatan, kita rasa saat apa kita melakukannya. Jangan baca Alkitabnya setengah-setengah. Karena Matius 7 ayat 24 berkata siapa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Matius 7 itu berbicara tentang bagaimana orang mendirikan dasar di atas pasir atau di atas batu. Nah orang yang mendirikan di atas batu dia akan kokoh. Dia akan memiliki kekuatan. Tetapi Yesus ngomong begini. Setiap orang, kita semua pagi hari ini mendengar perkataan Tuhan Yesus, betul? Saat ini mungkin ada yang sudah merinding, itu bukan kuasa. Ya, jangan nanti ini, itu bukan kuasa. Kalau engkau mau mengalami, kalau kita mau mengalami kuasa betul-betul firman Tuhan, lakukan firman Tuhan ini. Yesus ngomong begini, barang siapa mendengar perkataanku dan apa? Melakukannya. Kalau dalam bahasa hukum, kalau ada kata dan, dua-duanya harus dilakukan. Mendengar dan melakukan. Nah cuman kadang-kadang kita itu senangnya berhenti di kata mendengar. Ya, makanya kita tidak pernah merasakan kuasanya. Kita nggak lanjutkan pembacaan kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku, kadang-kadang kita hapus melakukannya. Ya, firman Tuhan akan punya kuasa. Dan kita bisa rasakan kuasanya saat engkau, kita semua menjadi pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Kalau kita berani melangkah, melakukannya. Ya. Kadang-kadang kan kita suka enak-enaknya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Yang mau jadi berkat, yang mau diberkati Tuhan lalu kemudian jadi berkat. Seper-sepuluhnya gak ada yang ngomong amin. Padahal tujuan kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Kita mau depannya saja, betul atau betul? Tapi begitu giliran menjadi berkat, kita berhenti, gak mau ngomong, gak mau diaminkan. Halo? Ya. Begitu dikatakan berkat, amin. Gitu ya. Yang mau terima berkat, amin. Begitu disuruh mengucap syukur, mengembalikan persepukulan, aminnya saja mikir 1000 kali. Gak mungkin mengembalikan. Karena begitu yang kedua sudah lupa. Halo? Itulah kenapa kadangkala kita tidak pernah merasakan kuasa firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah secara sengaja melakukannya. Halo? Tahu maksudnya secara sengaja melakukannya, nanti Tuhan tegur, baru oh iya ini saya ingat Nanti Tuhan tegur dengan apa, baru kita ingat, oh iya ini gara-gara saya belum masukkan perpuluhan. Enggak. Nah saya rindu, saya berdoa kita semua pagi hari ini. Setiap kita baca Alkitab, baca secara utuh. Kalau firman Tuhan berkata, siapapun yang mendengar dan melakukannya, jangan dipotong. Melakukan penting buat kita. Bapak Ibu tahu baru-baru ini ada seorang anak DM saya. Saya nggak kasih tahu namanya. Dia terkena masalah dengan yang namanya judi online. Ya, masih mahasiswa ini. Utangnya berapa? Almost 30 juta lebih. Dia pinjam laptop temannya, dia gadai. Pinjam motor temannya, dia gadai. Hanya untuk judi online. Makanya dengar baik-baik Bapak Saudara sekalian. Yang berhenti judi online sekarang hapus juga sekarang juga. Aplikasi-aplikasi di dalam handphone kita. Kalau perlu ganti handphone. Pakai Nokia 3310. Tahu ya? Yang gak bisa install apa-apa itu yang bisa nelpon aja, ganti segera. Karena itu akan menjerumuskan. Judi online itu bikin begini. Kalau kalah, ya penasaran. Ya kan? Kalau menang, pengen nambah. Betul apa betul yang
Oh nggak ada ya, kalau nggak ada yang betul berarti aman ya. Kalian nggak merasakan gitu ya. Utangnya itu sampai 30 juta, saya kembali lagi cerita ya. Utangnya itu sampai 30 juta. Waktu saya dengar itu dia curhat kan. Waktu saya dengar, saya kaget. Ya, dia bicara, Kak, semua hancur Kak. Kuliah saya hancur, apa-apa saya hancur. Hancur lebur. Sekarang saya harus kerja sekarang saya dikejar-kejar orang. Saya mau dipukulin Kak. Ya, saya sudah dikata-katain, mohon maaf ya, dianjing-anjingin Kak, dibinatangin, semua jenis binatang keluar dia dengar. Ya, dia Kak bagaimana jalan keluar? Dia tanya sama saya. Ya. Lalu dia bilang, Kak saya capek hidup. Bahkan dia sempat ngomong gini, kayaknya saya mau bunuh diri aja Kak. Saya sampai ngomong begitu. Dia di chat, di DM saya dia ngomong, saya mau bunuh diri. Saya bilang jangan dulu, sabar. Gitu ya. Kamu sekarang sedang tertekan dan biasanya orang tertekan itu butuh apa? Kelegaan. Yang saya juga katakan amin. Orang yang tertekan dia butuh kelegaan. Tahu apa yang terjadi? Saya kasih dia Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya sambung ayat 29-nya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dari, saya bilang sama dia, kalau kamu mendapat kelegaan, ini ayatnya. Tapi jangan baca depannya, marilah datang kepadaku saja. Ada tugas kita di dalamnya. Pikulah kuk. Apa itu? Saya bilang, apa itu maksudnya Kak? Kamu datangin setiap orang yang kamu berutang. Minta maaf. Dan bilang, saya akan bertanggung jawab. Dia bilang, berat Kak. Kamu coba dulu. Dia coba dulu 1 kali. Wah, responnya orang itu sama keluar kata binatang. Bahkan orang terdekatnya, mohon maaf, omnya saja. Anjing-anjingin dia. Tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, responnya mulai berbeda. Bahkan ada teman-temannya yang ngomong gini, kalau kamu terjerumus ke situ dan kamu bertobat, ayo sama-sama. Nanti kita akan bantu sama-sama. Berapapun kita kumpul uang, kamu pakai buat lunasi. Dia bilang, saya mendapatkan kelegaan. Kenapa? Saat dia mau pikul kuknya. Dan yang menarik ayat ini gak sampai di situ. Pikulah kuk. Yesus bilang apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tahu apa maksudnya? Kalau orang pakai kuk 2 orang, kalau cuma 1 berat, betul? Kalau 2 orang, bukankah saat yang bersamaan, kalau kita bersamaan menanggungnya bersama dengan Yesus, sebenarnya kita sedang diberi kekuatan. Yang setuju katakan amin. Halo? Nah kadang-kala kita itu pengen kelegaannya tapi nggak mau kuknya. Betul apa betul? Kita pengen berkatnya tapi tidak mau di bagian menabur. Pagi hari ini dengar baik. Firman Tuhan kepada kita datang dengan jelas. Kalau kita semua ingin merasakan kuasa dari Tuhan, maka dengar perkataan Tuhan dan lakukan. Maka kekuatan itu akan nyata kita rasakan. Yang setuju katakan amin. Ya. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Nah perhatikan aneh. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kira-kira siapa yang melaksanakan firman Tuhan di muka bumi ini? Engkau dan saya yang setuju katakan amin. Makanya kita berdoa. Doa Bapa kami apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di, siapa yang melaksanakan kehendak Bapa di bumi ini? Tunjuk lihat kanan kirinya, engkau dan saya bro, engkau dan saya sis, engkau dan saya pah, engkau dan saya ma. Kita semua harus melakukan supaya kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mau dapatkan kekuatan, lakukan firman Tuhan. Kadang-kala kita takut melangkahnya karena kan melangkah dulu baru diberi kekuatan. Bukan diberi kekuatan dulu baru melangkah. Firman Tuhan tidak berbicara seperti itu. Firman Tuhan engkau melangkah dengan iman, maka Tuhan akan berikan kekuatan. Ya. Kadangkala kita itu sering menyanyi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Wah, semakin baru 1 air matanya sebelah kiri yang menetes. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
menopangku. Sebelah kanan menetes. Berseru, berharap, yang dari hidung keluar. Lalu kita semua teriak, amin. Tapi kita lupa, kita nggak pernah baca Alkitab. Lalu kita minta kekuatan dari Tuhan. Halo? Betul apa betul? Pagi hari ini dengar baik. Jangan jadi munafik dengan nyanyian kita. Halo? Saya mau mengajak, kapan sih terakhir kali kita baca Alkitab? Kapan terakhir kali kita buka Alkitab kita baca imamat yang bikin ngantuk itu. Tapi kita tetap bertahan. Walaupun kita tidak mengerti. Ya. Roh Kudus pagi hari ini mau mengingatkan kita semua. Ayo kembali ke pembacaan Alkitab kita. Karena di dalam pembacaan Alkitab kita ada sumber kekuatan. Dan itu akan kita rasakan saat kita melakukannya. Kita minta pagi hari ini bangkitkan lagi Tuhan, bangkitkan lagi spirit, semangat untuk membaca Alkitab. Karena saat kita membaca, melakukan, kekuatan Tuhan akan nyata dari firman Tuhan. Karena janjinya selamanya ya dan amin. Ya. Siapa yang hari ini mau komitmen mulai lagi membaca Alkitab setiap hari? Angkat tanganmu. Gak ada yang angkat tangan. Ya. Tuhan pegang janjimu. Tuhan lihat engkau angkat tangan. Jangan nanti butuh kekuatan, baru datang sama Tuhan. Ngeselin tahu. Coba kalau kita yang punya anak, atau punya teman lah. Nanti ada mau bantuannya baru datang ke kita. Ngutang lagi. Keselin gak? Ngeselin. Kenal aja. Enggak kan begitu kan? Kadang-kadang kita begitu. 5 tahun gak pernah ketemu, sekalinya ketemu, ngutang. Ngeselin gak? Sama. Baca firman Tuhan, komunikasi sama Tuhan gak pernah. Tiba-tiba minta kekuatan. Untungnya Tuhan itu bukan kita. Dia sabar, panjang sabar. Gak ada sesuatu hal pun yang bisa membuat Tuhan tambah cinta sama kita. Karena dia sudah cinta kita dari awal. Makanya dia rela berikan nyawanya untuk kita semua. Pagi hari ini kita mau peringati itu dengan tubuh dan darah Kristus. Pemain musik saya panggil ke depan. Saya berdoa supaya hati kita berkobar-kobar. Saya berdoa hati kita berkobar-kobar. Bukan saat ada KKR, bukan. Bukan ada saat kita retret, bukan. Bukan pada saat kita ditumpang tangan atau dipercikan minyak jelanta, minyak goreng, minyak apa, bukan. Tetapi saya ingin hati kita berkobar-kobar. Waktu kita membaca Alkitab dan kita lihat Yesus di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu tahu ada 2 orang ke Emmaus. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus tapi dia belum mengerti. Nanti dia mengerti, terus setelah mengerti dia bilang apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar waktu dia membacakan kitab suci? Halo? Saya tidak pernah menemukan ayat yang berkobar-kobar kalau ditumpang tangan. Hati kita harusnya berkobar-kobar saat kita mendengarkan firman Tuhan. Saat kita melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Waktu kita melihat Yesus di dalam semua ayat-ayat Alkitab kita. Itu buat kita sadar betapa Tuhan sayang sama kita. Dan betapa berdosanya kita. Sehingga dia yang kudus, yang mulia, yang tidak bercacat celah. Mau menggantikan kita. Dengan darahnya yang mahal. Di situ kita bisa melihat keindahan Yesus. Yesus lebih indah dari semua yang ada di dunia ini. Kalau engkau menyadari keindahan Yesus dalam pembacaan Alkitab, hidupmu akan mengalami transformasi. Tuhan akan berikan kekuatan setiap kali kita membaca Alkitab dan kita lihat Yesus di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia yang dirasuki oleh dosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, kita mau jujur pagi hari ini. Bukankah kita mudah khawatir dan takut? Betul apa betul? Saya pun seperti itu. Betapa banyak kita mudah takut dan khawatir. Ujung-ujungnya apa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Betul apa betul? Kita seringkali seperti itu. Makanya saya mau kasih tahu. Kekhawatiran, gelisah, takut selalu datang setiap waktu. Makanya setiap waktu kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena begitu kita ketemu janjinya, jangan khawatir, jangan takut. Gak perlu 365, cukup 1 saja. Maka itu bisa menjadi kekuatan. Yang setuju katakan yes. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri.
kekuatan di hidupku. Katakan ku dapat. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Jadikan pujian ini biar jemaat Tuhan saja kekuatan di hidup. Amin. Katakan kau teguh. Katakan sebab aku percaya. Sebab amin. Janjimu ya dan amin. Yes. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku. Yes. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Terus katakan kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Katakan kau teguhkan hati kami. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sambil angkat tanganmu katakan sebab kami percaya Tuhan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Katakan sebab kami percaya Tuhan. sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pagi hari ini mungkin kita tidak bisa mendengar kata Tuhan secara audible. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan penglihatan. Tuhan nggak bicara sama kita lewat mimpi. Tuhan nggak bicara kita lewat nabi. Itu supaya karena Tuhan mau kita mengenal Dia, kita mendengar suaranya dengan kerinduan kita membaca Alkitab. Saya masih ingat waktu dulu saya senang sekali dengan salah satu pendeta yang roh. Saya pengen dengar sekali suara Tuhan. Sampai detik ini saya belum bisa dengar. Dan saya baru mengerti tugas kita, bagian kita, baca firman Tuhan setiap hari. Karena disitulah Dia berbicara kepada kita. Saya selalu katakan, kalau engkau ingin mendengar suara Tuhan, baca Alkitab. Kalau engkau ingin berbicara kepada Tuhan, berdoalah. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab aku percaya, Bukan karena
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Sebab aku percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kamu mau percaya Tuhan pagi hari ini dengan membaca firman Tuhan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Sebab aku percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Alkitab mencatat 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang menjadi tokoh sentralnya, yaitu Yesus. Dia ganti kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita hidup untuk Dia. Mari kita muliakan Dia, karena oleh Dia, bagi Dia, dan untuk Dia kemuliaan. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita mengingat apa yang pribadi tokoh sentral itu lakukan dalam kehidupan kita. Dia mau gantikan kita, dan pagi hari ini kita akan mengingat dengan perjamuan kudus yang ada di hadapan kita. Saya beri kesempatan kepada kita semua. Mari angkat suaramu, mengaku dosa-dosamu. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak minum dan makan anggur, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Pagi hari ini angkat suaramu, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin ada yang kami menyakiti hati saudara kami. Kami menyakiti orang-orang di sekitar kami tanpa kami ketahui, tanpa kami sengaja. Minta layakkan Tuhan kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Minta Tuhan layakkan kita. Minta ampun sama Tuhan pagi hari ini. Mungkin kita berdosa sama teman kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, teman kita, pasangan hidup kita. Minta ampun sama Tuhan. Dan minta Tuhan layakkan pagi hari ini kita terima tubuh dan darah Kristus. Minta sama Tuhan. Amin. Amin. Mari kau duduk. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Karya terbesar. Para pelayan perjamuan saya panggil ke depan. Para pelayan perjamuan silakan maju ke depan. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
hatiku, Katakan selalu. selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yang sudah terima perjamuan, kita bangkit berdiri. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Yeay. Amin. Dalam hidupku, Dalam hidup. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mau angkat roti yang ada di tangan kita. Angkat dengan tangan kananmu, angkat tinggi, lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita hormat akan tubuh Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Roti yang ada di tangan kita, yang kita angkat ini, adalah tubuh Kristus yang diberikan untuk penebusan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi dari kepalamu.
Ingat pengorbanan Tuhan. Ingat darahnya yang tercurah untuk menebus kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kita yang kita angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk penebusan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suara mengucap syukur. Mari angkat suara. Terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Katakan terima kasih. Yes, anugerah-Mu Tuhan mempesona. Yes, haleluya. Amin. Mengucap syukur, mengucap mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kita mau bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan Kau selalu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Katakan selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Katakan. Kau membuatku berharga di mata. Kasih bukan yang menyebut Tuhan. Tuhan. Anugerah-Mu selalu mempesona kami Tuhan. Saat Engkau mati menggantikan kami di kayu salib. Anugerah-Mu tidak berhenti sampai di situ. Amin. Karena anugerah-Mu berjalan di depan kami, menyertai kami, membimbing kami, dan memberi kami kekuatan melalui Alkitab firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu kasih-Mu besar terhadap kami. Oleh karena itu pagi hari ini izinkan kami Tuhan untuk memulai komitmen kami kembali membaca Alkitab, membaca firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami. Kami selalu manusia yang penuh dengan kekurangan Tuhan, tapi Engkau selalu dan selalu mengangkat kami. Karena kami yakin dan percaya kasih-Mu besar, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan mereka. Membangkitkan semangat, spirit
membaca firman Tuhan. Amin. Sehingga saat jemaat menghadapi masalah, mereka dapat menjadi kuat. Amin. Oleh karena firman Allah yang hidup dan kuat di Amin. dalam Benar, kehidupan jemaat. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Seberapa dari kita yang terberkati boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Sekali lagi mari tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman kebenaran-Mu yang ditaburkan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh diingatkan kembali. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Dimanapun ia Tuhan tempatkan, berkati selalu pekerjaan tangannya Tuhan buat berhasil. Kami akan memberikan persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Di hadapan saudara tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan. Tiada mustahil bagi Dia.
kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama, kami menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Selamat datang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apabila belum punya gereja tetap di mana saudara sekalian ingin bertumbuh, gereja GBI Oikumene sangat terbuka dan mari sama-sama kita bertumbuh di tempat ini semakin tertanam dalam pengajaran iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Dan di kiri kanan saudara sekalian ada Aser yang membawa pulpen untuk mengisi formulir form bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Formulirnya ada di depan kursi jemaat Tuhan sekalian. Ada kertas putih di depan kursi, di depan kantong kursi. Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan diisi, khususnya bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Nanti kalau sudah selesai diisi, silakan pada saat kita keluar dari gereja ini di depan pintu silakan ditukarkan kepada Aser. Kertas putih yang tadi silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Di tangan Aser juga ada formulir untuk permohonan doa. Apabila jemaat Tuhan rindu untuk ditopang dalam doa, kita punya Pondok Daud, yaitu mesbah doa pada hari Selasa dan hari Jumat akan kita doakan bersama-sama setiap pokok doa yang jemaat Tuhan sampaikan. Untuk pengumuman selanjutnya,
di Goal CC kami sementara para panitia sementara melakukan pencarian dana karena pada tanggal 1 sampai 3 April, puji Tuhan, kita akan melakukan retreat yang kalau Tuhan kehendaki akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yandi Manobe. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan untuk itu panitia sementara mengusahakan dana. Jadi Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu kami dalam pencarian dana ini, kami juga ada menjalankan proposal dan juga di bawah ada tersedia basar dari panitia retreat, harganya 25.000. Kalau mau bayar 30 atau 50 juga bisa. Tinggal nanti dibayarkan kepada teman-teman yang sudah ada di bawah, yang menjual di bawah. Dan selanjutnya oh iya, pendaftaran untuk retreat ini sudah dibuka dan biayanya itu yang normal 150. Tetapi kita buka 100 bagi yang mendaftar lebih awal. Jadi sebenarnya batasnya itu sudah di kemarin, tapi kita perpanjang lagi sampai tanggal 8 Februari. Jadi jemaat Tuhan ya, Maret, sorry. Jadi jemaat Tuhan yang memiliki anak, pemuda, remaja, teman-teman yang punya teman, silakan ajak biar kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mendapatkan pengajaran di sana, sama-sama dibentuk di sana selama kurang lebih 3 hari. Mungkin itu saja pengumuman tambahan, dan hari ini bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Maret dari tanggal 1 sampai tanggal 30, silakan maju ke depan. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pun silakan maju ke depan. Yang berulang tahun sepanjang bulan Maret dari tanggal 1 sampai selesai bulan Maret, silakan maju ke depan, akan didoakan dan akan diserahkan souvenir yang cantik. Ya, Puji siapa Tuhan. lagi? Oh, Pak Ketua ternyata. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Maret. Mungkin ada yang 29 Februari. Boleh juga, Mas. Silakan maju yang berulang tahun sepanjang bulan Maret. Oke, banyak. Ada lagi? Ada lagi? Anak sekolah minggu ada di bawah atau di atas sini ya? Ada di bawah. Ada lagi? Oke, sebelah sana geser ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, baik. Oke. Baik, mari kita angkat tangan kita akan berdoa. Dengarkan firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Maret ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kemanapun melangkah. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong di dalam masa-masa muda, masa tua. Tuhan akan selalu ada di depan mereka, berjalan di depan mereka. Amin. Berkati Tuhan segala aktivitasnya, baik itu yang sekolah, kuliah, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, apapun pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan. Anugerah Tuhan berjalan di depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang Di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tambahan, saya mendorong Bapak Ibu yang punya anak-anak ataupun anak muda yang hadir saat ini untuk segera mendaftar ke retreat. Ya, karena retreat ini benar-benar supply dari panitia itu banyak banget ya. Karena nanti
baik tempat maupun ini sudah disiapkan. Jadi satu orang itu kurang lebih sebenarnya biaya aslinya bisa sampai 300-400 ribu. Cuman hanya disuruh bayar untuk 100 ribu. Dan saya rasa ini kesempatan yang baik untuk kita ikut retret sama-sama untuk yang muda-muda. Nah nanti nanti ada lagi kegiatan untuk bapak-bapak dan ibu. Tenang saja, masih banyak kita kegiatan program-program yang akan kita laksanakan di tempat ini. Tapi untuk anak muda silakan, nanti tanggal 1 sampai 3 itu adalah Lebaran Idul Fitri. Ya, jadi saya pastikan kan libur. Ya, para libur gak ada kemana-mana, ayo ikut sama-sama. Nanti ada teman-teman dari pemuda yang akan di bawah yang bisa yang berminat untuk daftar atau daftarkan sepupunya, daftarkan aja, langsung bayarkan. Apabila nanti memang tidak jadi, saya sudah komunikasi sama panitia, gak apa-apa, nanti akan dikembalikan uangnya kalau memang tidak jadi. Tetapi ayo segera daftar early bird-nya. Ya, karena nanti harga normalnya 150, cuman kalau daftar di awal itu cuma 100. Kenapa harus daftar di awal? Supaya kita tahu kebutuhan kita. Itu berapa gitu ya. Jadi yang mengerti katakan amin. Ya, jangan lupa ajak saudara sepupu 2 kali, 3 kali, 7 kali kalau perlu diajak ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan yang terus menerus kami alami hingga di saat ini Tuhan, kami dapat menikmati penyertaan Tuhan. Teristimewa Tuhan, Engkau datang menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita, menjadi suluh bagi kehidupan kami. Pertetapkanlah semuanya itu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mampu kuat tegar di dalam menjalani hidup ini.
Karena kami percaya firman-Mu itu selalu meneguhkan kami. Olehnya kepadamu lah Tuhan kami datang berserah. Ya Bapa, hamba-Mu yang Kau telah pakai di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau kembalikan pengurapan-pengurapan-Mu ya Bapa. Dan selalu singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu. Agar kemana dan dimanapun Tuhan Engkau utus, biarlah kebenaran firman-Mu disampaikan dengan terbuka, dengan sejujur-jujurnya, dengan terang benderang Tuhan. Agar setiap umat-Mu yang mendengarkan dapat diteguhkan dan dapat mengerti siapakah Yesus yang sesungguhnya. Olehnya Bapa, kami tetap serahkan hamba-Mu, mampukan terus hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demikian juga keluarganya ya Bapa. Kami mohon kepadamu sebagai Tuhan, istri dan anak, sebagai penopang di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Bapa, mampukan dia, kuatkan mereka Tuhan, agar semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian juga ibu rohani kami di masa tuanya ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berikanlah terus menerus kekuatan kesehatan yang prima di dalam menjalani hidup ini. Dan biarlah lewat kehadirannya Tuhan dapat mengayomi anak dan cucu-cucu mereka Tuhan, di dalam kasih, di dalam penyertaan, di dalam Tuhan pemberian Tuhan kepadanya. Olehnya Tuhan, kepadamulah kami menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin terus menerus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi saat ini umat-umat-Mu yang Kau telah percayakan di dalam pelayanan di pagi hari ini. Baik pun Tuhan, apa bentuknya Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati hidup mereka. Engkau nyatakan kemurahan-Mu kepada mereka. Jadikanlah alat mereka terus menerus Tuhan. Dan urapi terus menerus Tuhan anak-anak pelayan-pelayan Tuhan, agar kemanapun dan dimanapun dia berada Tuhan, bisa menjadi berkat adanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Demikian juga kami berdoa bagi sidang jemaat kami yang tidak sempat hadir karena beberapa hal. Kiranya Tuhan Engkau di tempat yang maha tinggi yang dapat melihat umat-umat-Mu. Sekiranya ada di dalam kondisi tubuh yang lemah, Tuhan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Olehnya ya Bapa, yang sakit marilah Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah. Kami berseru dan minta di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang dalam problem masalah apapun Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan solusi yang terbaik. Dan kiranya hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama berkumpul memuji memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi program jemaat kami ya Bapa. Kiranya Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami hanya merencanakan, tetapi biarlah kiranya Engkau turut campur tangan dan Engkau menolong Tuhan segala bentuk program-program jemaat kami. Dan biar lewat semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Teristimewa Tuhan, retreat para pemuda Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong mereka. Engkaulah di atas segala-galanya. Biarlah kiranya retreat ini Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang dan mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Olehnya pakai anak-anak muda kami Tuhan menjadi berkat, menjadi alat di atas muka bumi ini. Kemanapun dan dimanapun mereka berada. Setelah kembalinya mereka Tuhan, mereka akan menjadi terang, menjadi suluh di dalam keluarga, di dalam sejawat teman dan apapun di mana mereka berada. Dan di situ ada sesuatu
perubahan-perubahan di dalam hidup mereka. Olehnya Tuhan, kami menyerahkan retreat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau. Bangsa dan negara kami juga ya Bapa, kami tetap taruh ke dalam tangan Tuhan. Teristimewa juga Tuhan kami berdoa bagi hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini Tuhan dalam tugas-tugas pelayanan, baik di kota besar, di kota kecil, sampai di pedesaan, di pelosok manapun Tuhan, yang Engkau percayakan dalam tugas-tugas pelayanan. Tuhan, kami mohon urapi mereka Tuhan. Biarlah setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan menjadi berkat, dan akan banyak jiwa-jiwa datang bertekuk lutut mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mohon, pakailah kami jemaat ini Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, agar setiap kehidupan kami ada orang lain dapat melihat bahwa benar di dalam hidup bersama dengan Yesus ada senantiasa sukacita, ada senantiasa terang. Olehnya itu ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami. Sepanjang minggu ini aktivitas kami, hamba-Mu hanya taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah syukur doa kami yang dimana Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Firman Tuhan, ya dan amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita semua dalam kuasa dan otoritas ilahi, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menepati janjinya datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang.